Halo semua, kembali lagi dengan saya Dian Ayu di channel YouTube saya. Kali ini saya akan menyampaikan tentang hasil praktik kerja lapangan saya dengan judul perancangan sistem penilaian karyawan produksi dengan studi kasus karyawan PT Evercross Teknologi Indonesia. PT Evercross Teknologi Indonesia sebelumnya bernama Cross Mobile, yang merupakan sebuah perusahaan elektronik asal Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2008 di Jakarta. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam perlengkapan elektronik dan yang paling terkenal adalah telepon genggam. Evercross sendiri beralamat di kawasan industri BSB A2 Nomor 3 Jadi Barang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah. Lalu, apa hubungannya penilaian dengan PT Evercross? PT Evercross Teknologi Indonesia melakukan hasil penilaian kinerja yang telah disosialisasi dan perlu adanya ukuran penilaian yang tepat untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung ke arah penilaian yang objektif. Penilaian terhadap suatu pekerjaan dalam sebuah perusahaan merupakan suatu tahap evaluasi kerja yang dapat meningkatkan kualitas pekerjaan bagi kelangsungan aktivitas perusahaan. Pekerjaan yang diinginkan oleh perusahaan terhadap pekerjaan memiliki standar untuk mutu dan kebersihan kerja. Lalu, apa itu penilaian karyawan? Penilaian karyawan adalah kegiatan menilai dan mengevaluasi pencapaian, kemampuan, dan melihat pertumbuhan dari karyawan. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang perlu dilakukan oleh setiap perusahaan agar bisa mengevaluasi kinerja dan meningkatkan sumber daya karyawannya. Lalu, seperti apa proses penilaian karyawan? Yang pertama adalah menganalisis pekerjaan. Langkah analisis pekerjaan ini dimulai dari menganalisis jabatan. Analisis pekerjaan akan lebih mudah untuk mengetahui jabatan atau posisi dari karyawan tersebut. Yang kedua adalah penilaian kinerja. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah fokus terhadap tingkah laku karyawan. Yang kedua adalah metode personal, yaitu metode penilaian kinerja yang fokus pada sifat individu karyawannya. Ketiga adalah metode result oriented appraisal system, yaitu penilaian kinerja yang hanya melihat hasil pekerjaannya. Dan yang terakhir adalah metode appraisal system atau penilaian kinerja atas kombinasi beberapa hal, mulai dari tingkah laku, sifat, dan hasil kerjanya. Yang ketiga adalah standar kerja. Proses penilaian kinerja selanjutnya yaitu dilihat dari standar kerja. Hal yang satu ini digunakan untuk membandingkan hasil kerja dengan standar yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Hasil dari perbandingan tersebut bisa membuat perusahaan mengetahui seperti apa kinerja dan produktivitas dari para karyawannya. Lalu, apa tujuan penilaian karyawan? Pertama, menjalankan peninjauan ulang atas kerja karyawannya di masa lalu, memperoleh data yang sinkron dengan fakta dan sistematis dalam menentukan nilai suatu pekerjaan, melakukan identifikasi kemampuan organisasi, melakukan analisa kemampuan karyawan secara individual, menyusun laporan pada masa yang akan datang, melihat prestasi kerja karyawan secara nyata, memperoleh data untuk menentukan struktur pemberian upah dan gaji yang sesuai dengan pemberlakuan secara umum,
Dan yang terakhir, menjadikan panduan organisasi dalam melakukan promosi, mutasi, memindahkan dan meningkatkan kualitas karyawan. Lalu apa manfaat penilaian karyawan? Pertama, memberikan informasi tentang hasil yang diinginkan dari sebuah pekerjaan. Bisa mencegah terdapatnya miskomunikasi berkaitan dengan kualitas kerja yang diinginkan. Meningkatkan produktivitas karyawan sebab tidak ada feedback atau umpan balik untuk karyawan yang berprestasi. Menghargai setiap kontribusi. Dan yang terakhir, membuat kedua arah antara manajer dengan karyawan. Lalu bagaimana cara menentukan hasil penilaian karyawan? Sistematis perhitungan sederhana ini dapat membantu. Algoritma atau perhitungan sering disebut dengan metode penjumlahan terbobot karena setiap konsep dasar perhitungan penilaian adalah mencari penjumlahan terbobot dari ranking kerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Rumus perhitungan bisa dilihat sendiri. Di sini keterangannya, RIC sama dengan ranting kerja ternormalisasi dan max I adalah nilai maksimum dari setiap baris dan kolom, dan min I adalah nilai minimum dari setiap baris dan kolom, dan XIC sama dengan baris dan kolom dari matriks tersebut, di mana RIC adalah rating kerja ternormalisasi dari alternatif pada atribut CC, I sama dengan 1,2 dan seterusnya, dan J sama dengan 1,2 dan seterusnya sampai ke N. Rumus referensi alternatif bisa dilihat di layar. Keterangannya sebagai berikut. VI adalah nilai akhir dari alternatif, WC adalah bobot yang telah ditentukan, dan RIC adalah normalisasi matriks. Nilai V yang lebih besar mengidentifikasikan bahwa alternatif lebih terpilih. Ada beberapa langkah dalam menyelesaikan masalahnya dengan menerapkan sebagai berikut. Yang A, menentukan kriteria-kriteria yang dipergunakan untuk memberikan bobotnya. B, menentukan atribut pada setiap kriteria, cost dan benefit atribut. Benefit digunakan untuk kriteria utama, sedangkan atribut cost digunakan untuk kriteria pendukung. C, membuat materi keputusan berdasarkan bobot setiap kriteria. D, kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan atribut cost dan benefit. Maka hal itu akan mendapatkan matriks ternormalisasi. Jumlahkan matriks ternormalisasi dengan vektor bobot sehingga akan mendapatkan nilai selanjutnya, dan nilai tersebut akan dicari nilainya terbesar dan akan dipilih menjadi alternatif terbaik sebagai solusi. Lalu, apa saja yang dibutuhkan dalam penilaian karyawan? Yang pertama, kriteria. Kriteria dalam perusahaan tersebut terdiri dari penguasaan kerja, kualitas, kreativitas, perencanaan, pemecahan masalah, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, inisiatif, kemandirian, dan komunikasi. Dan bobot yang tersedia dalam perusahaan adalah pengasuhan kerja dengan bobot 30%, kualitas dengan 20%, kreativitas dengan 20%, perencanaan 15%, pemecahan masalah 15%, tanggung jawab 25%, disiplin 20%, kerjasama 20%, inisiatif 15%, kemandirian
10%, dan komunikasi 10%. Yang ketiga adalah tingkat keterangan. Di perusahaan ini ada 5 tingkat keterangan yang terdiri dari sangat kurang bernilai 10, kurang bernilai 15, cukup bernilai 20, baik bernilai 25, dan sangat baik bernilai 30. Dari ketiga tabel tersebut, maka dapat ditentukan berdasarkan perhitungan penilaian karyawan untuk mencari penjumlahan terbobot. Maka dibutuhkan sebuah atribut tersebut. Berikut implementasinya. Di sini adalah implementasi yang sudah saya buat dari sumber-sumber tersebut. Yang pertama, kita dihadapkan pada halaman login. Di halaman login ini, kita dapat mengisikan username dan password kita. Saya isikan password dengan saya isikan username dengan nama admin, kemudian passwordnya juga admin. Halaman selanjutnya kita akan diperlihatkan pada tampilan beranda yang berisi logo Evercross, kemudian menu-menu dalam beranda tersebut, dan alur prosedur penilaian karyawan. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada pengecekan, kemudian penilaian, lalu evaluasi, dan tindak lanjut. Di dalam menu ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, dari tanggal penilaian, kemudian karyawan, penilaian itu tersebut, kemudian bobot, kriteria, alternatif kriteria, hasil, dan keluar. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tanggal penilaian. Di sini terdapat tambah data untuk menambahkan tanggal berapa kita akan menilai. Saya coba kita tambahkan data di sini tanggal 25, kemudian kita simpan. Data berhasil dimasukkan. Di sini bisa melihat tanggal 25 yang kita inputkan tadi dalam menilai karyawan. Setelah itu kita langsung ke menu karyawan. Di sini terdapat tambah data untuk menambahkan data karyawan yang perlu ditambahkan. Ini contoh data karyawan yang sudah saya tambahkan. Kita tambahkan lagi. Kita coba Susi. Susanti. Kemudian nicknya, si tanggal lahir, kemudian alamatnya. Kemudian kita simpan. Data berhasil dimasukkan. Dalam list ini, nama Suci Susanti sudah terdaftar sebagai karyawan. Itu berarti kita bisa menginputkan data dalam tabel karyawan ini. Kemudian, untuk melakukan penilaian, kita langsung saja ke menu penilaian. Dalam menu penilaian, kita juga bisa menambahkan data sesuai nama karyawan yang sudah dibuat tadi. Contohnya, kita tambahkan nama karyawan Susi Susanti, tanggal penilaiannya tanggal 19, kita isikan penguasaan kerjanya, kita ajak saja ya. Kemudian kita simpan.
daftar ini Susi Susanti sudah masuk ke dalam penilaian pada tanggal 19 tadi. Ya, bisa dilihat ini. Kita juga bisa melihat atau juga bisa mengedit yang tanggung jawabnya saya bikin baik, disiplinnya juga baik semua. Kemudian kita simpan. Coba kita lihat lagi apakah jadi baik semua. Nah, jadi baik semua. Kita juga bisa menambahkan aksi untuk menghapus di sini. Lalu pada menu bobot ini berisi tentang bobot-bobot yang ditentukan oleh perusahaan tersebut. Kita bisa berisikan bobotnya tadi 30 atau 10% tadi atau 25% dengan kriteria-kriteria masing-masing. Kemudian disimpan. Kemudian kita lihat ke menu kriteria. Di menu kriteria ini kita bisa menambahkan kriteria-kriteria yang sudah kita tambahkan atau yang belum kita tambahkan. Karena saya sudah menambahkan, kita langsung saja ke hasilnya. Nah, di hasil ini kita harus memilih dulu tanggal penilaian berapa yang harus kita pilih. Karena tadi saya memilih tanggal penilaian 19 pada penilaian di sini, maka di hasilnya juga harus memilih tanggal penilaian 19 untuk melihat apakah Susi Susanti sudah berhasil dinilai atau belum. Untuk hasilnya terdapat matriks keputusan yang berisi tentang tabel-tabel kriteria di sini dengan bobot-bobot yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Di sini Susi Susanti sudah masuk paling akhir dengan penguasaan kerja ini paling tinggi ya 30. Kemudian kita lihat normalisasi matriksnya. Ini adalah pembulatannya yang dihitung oleh sistem tadi. Kemudian hasilnya bisa dilihat Susi Susanti dengan hasil 179.83. Hal ini juga bisa menjadi rekomendasi pemilihan karyawan terbaik untuk tanggal 19 bulan 5 ini jatuh pada Susi Susanti dengan nilai 179.83. Ini berarti Susi Susanti menjadi karyawan yang paling tinggi ya nilainya ya di sini ya. Kita bisa lihat, iya Susi Susanti paling tinggi nilainya di sini. Hal ini dapat mempermudah staf atau supervisor atau HRD dalam merekap penilaian karyawan di perusahaan lain. Kalau kita menggunakan Excel mungkin lebih mudah, tapi akan lebih lama ya.